Ngopi, ngobrol seputar kereta api. Masih bersama saya Danti Mahardika dan masih ditemani dengan coach saya, Mas Aidil Wicaksono. Terima kasih Mas banyak. Aidil, terima kasih sekali sudah datang lagi. Senang Mau sekali. datang di sini di Kopi, sudah disediakan kuenya, silahkan dimakan dulu. Boleh ya? Boleh dong. Terima kasih Atau diminum banyak. dulu, monggo. Saya mau coba minum. Ini teh Palembang, Mas. Berbeda dia. Begitu minum langsung bisa bahasa Palembang. Coba. Iyo. Iya, oh bisa betul sedulur ngopi ya. Nah, sedulur ngopi, kemarin kita sudah berbincang-bincang sedikit tentang apa sih public speaking, kenapa kita harus belajar komunikasi dan juga cara-cara teknik-teknik bernegosiasi. Kemarin di BTP Sumbaksel sudah mengadakan pelatihan karakter building selama 2 hari bersama Mas Aidil Wicaksono. Hari ini hari terakhir ya Mas? Betul sekali. We will be miss you ya. Sebenarnya pengen diperpanjang lagi pelatihannya sampai sebulan gitu supaya benar-benar jadi handal. Tinggal di sini saya. Iya, tapi ternyata hari ini menjadi hari yang terakhir. Tapi boleh dong Mas Aidil cerita sedikit apa saja sih yang sudah dipelajari oleh teman-teman di BTP Sumbaksel. Baik, selama 3 hari terakhir atau 2 hari kemarin ya, jadi ada banyak sekali yang sudah dibagikan dan dampaknya atau bahkan hasil evaluasinya juga sangat-sangat baik dari teman-teman sekalian. Bisa tampil depan umum dengan percaya diri, hingga melakukan presentasi, menyampaikan ide dengan elevator pitch, di mana di situ menyampaikan ide secara singkat, dan itu kemarin juga agak deg-degan tuh. Bagaimana ya caranya saya untuk mempersingkat kata-kata yang keluar atau kosakata-kosakata yang keluar. Bagaimana harusnya memilih, dan ternyata cukup sulit. Hingga juga kita mempelajari tentang bagaimana melakukan kehumasan yang kekinian, kehumasan yang kekinian. Bagaimana ternyata kita menggunakan komunikasi ini tidak hanya secara langsung tapi bisa melalui media-media digital seperti itu Mbak Danti. Oke, tadi ada sempat sedulur dengar tentang elevator pitch. Betul. Apa tuh naik elevator sambil nyanyi-nyanyi dengan pitch atau gimana? Coba boleh dijelaskan nggak Mas Aidil? Elevator pitch ini terkenal di dunia startup sebenarnya. Jadi di dunia bisnis atau bahkan perusahaan teknologi, elevator pitch ini sendiri biasa digunakan saat memang akan bertemu dengan klien atau bahkan calon mitra kerja untuk menyampaikan ide, namun waktu yang memang didapatkan atau bahkan waktu yang memang dimiliki benar-benar singkat, hanya sekitar 60 detik. Jadi kita bisa bayangkan saat memang masuk ke dalam lift hingga sampai di tujuan lantai tertentu gitu ya. Di dalam lift itu kita perlu menyampaikan ide-idenya kita. Entah itu orangnya belum dikenal ataupun sudah dikenal. Ada beberapa tahapan-tahapan yang memang perlu rekan-rekan itu juga lakukan semuanya. Dan kemarin dalam melakukan proses elevator pitch ada beberapa hal yang digarisbawahi. Yang pertama, nggak bisa tiba-tiba dong rekan-rekan sekalian untuk langsung mengutarakan idenya. Tapi coba disampaikan sebelum, di video sebelumnya teman-teman semua juga bisa lihat terkait bagaimana cerita itu penting. Bagaimana ternyata kita bisa membuat sebuah rangkaian atau bahkan sebuah pola hingga akhirnya tercetus ide dan akhirnya bisa untuk dievaluasi atau bahkan diminta kelanjutannya untuk bertemu kembali. Seperti itu Mbak Nanti. Aduh, sedulur ngopi pasti sering dong kalau di dalam dunia kerja nih ya, sebenarnya di rumah sudah terpikir, aduh kalau saya punya kesempatan ketemu dengan Pak Bos atau Bu Bos itu punya ide-ide tertentu dan tiba-tiba ketemunya waktu sama-sama di lift, waktu naik ke atas ke ruangan kantor. Nah ini dia elevator pitch itu ya. Betul. Mas Aidil, artinya mempersingkat ide yang begitu besar menjadi punch gitu ya, kalau dibilang punchline gitu. Betul. Membuat orang lain tertarik dengan ide kita. Yes. Jadi itu dipelajari ya kemarin ya? Itu dipelajari kemarin. Gimana kesannya tuh melihat teman-teman BTP Sumbaksel mempelajari elevator pitch? Dari teman-teman itu ide-idenya luar biasa dan akhirnya benar-benar bisa disampaikan. Kebanyakan sih ada yang terburu-buru, tapi mayoritas itu ternyata masih ada teman-teman yang bisa memaksimalkan waktu yang diberikan. Ada yang memang masih merasa bahwa kayaknya ide saya kurang nih mas, jadi itu perlu tahapan percaya dirinya lagi ditambah. Tapi sejauh ini sudah sangat-sangat luar biasa hasil evaluasinya, dan kami juga ada penilaian yang nanti diberikan kepada rekan-rekan BTP Sumbaksel. Aduh keren banget ya sedulur ngopi, bayangkan kita bisa mempersingkat presentasi yang sebegitu banyak, dan pasti di dunia kerja kita setiap hari harus berhadapan dengan presentasi. Nah kemarin juga kalau nggak salah Mas Aidil
mengajarkan tentang personal branding. Yep. Nah, apa sih Mas personal branding itu? Kenapa ternyata personal branding ini juga dibahas di workshop? Karena personal branding merupakan salah satu bagian untuk bisa dipercaya. Orang lain akan mendengarkan kita saat mereka juga sudah mengetahui sebenarnya rekan-rekan semua itu siapa. Dan kita belum bisa memberikan kita siapa atau bahkan memperkenalkan diri kita tanpa memiliki personal branding. Akan sulit rasanya untuk bisa membuat yakin, membuat percaya pendengarnya kita. Karena itu perlu memiliki personal branding. Apa sih sebenarnya personal branding? Ini adalah persepsi. Ini adalah bagaimana ternyata teman-teman semua ingin dilihat atau bahkan ingin dikenal. Bagaimana ternyata menggunakan mulai dari pakaian, gaya bicara, bagaimana ternyata tindakan yang dilakukan. Personal branding ini penting untuk bisa membuat berbagai macam kesempatan dan peluang-peluang itu pun hadir. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki personal branding? Sederhananya, yakinkan dirinya bahwa masing-masing kita tuh sebenarnya unik. Masing-masing kita itu sebenarnya berbeda. Hanya kadang kita belum berani atau bahkan sulit untuk menyampaikan itu. Biasanya masih dipendam sendiri. Orang lain nggak tahu. Mbak Danti nggak akan tahu kalau saya suka makan nasi goreng. Kalau saya tidak memberitahukan hal itu. Atau saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa saya tuh suka banget makan nasi goreng. Sederhananya seperti itu. Dan ada banyak sekali rangkaian-rangkaian mulai dari mengetahui kelebihan dan juga kelemahan diri. Bagaimana ternyata rekan-rekan kemarin dari BTB Sumbaksel juga melakukan tes kepribadian secara online. Dan akhirnya harapan saya adalah bisa menjadi membuka pintu untuk mengerti bahwa oh ternyata gaya saya baiknya disampaikan seperti ini. Gaya saya ternyata adalah gaya yang memiliki leadership yang handal. Ternyata saya adalah gayanya komunikator. Kalau ternyata bertemu dengan pihak-pihak eksternal, Bapak Kabalai itu bisa coba untuk mempercayakan saya, misalnya seperti itu. Jadi ada keyakinan dari dirinya hingga berhasil untuk menempatkan dirinya di tempat yang sesuai. Jadi penting banget ya Mas Aidil untuk memiliki strong personal branding. Artinya mungkin teman-teman atau sedulur ngopi juga sering melihat di Instagram misalnya. Kenapa sih orang ini bisa jadi influencer yang terkenal sekali? Karena dia mengerti siapa dirinya, Betul. dia mengerti keunikannya dan bahkan bisa menampilkan di halaman Instagramnya hal-hal unik yang berkaitan tentang dirinya yang seolah-olah hanya dia yang punya. Betul. Nah, tadi kan diulas mengenai keunikan. Ya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk tahu keunikan diri kita sendiri? Karena kan kadang-kadang ya Mas Aidil, terus terang nih kita merasa tidak spesial. Kita merasa bahwa aku biasa-biasa saja, tidak ada yang menarik dalam hidupku. Aku tuh kerjanya 9 to 5 begini saja, apa yang harus saya tampilkan dan tonjolkan sehingga saya menjadi pribadi yang unik. Garis besar unik ini sendiri bisa teman-teman semua coba untuk melihat dulu ke belakang profesi yang sekarang dijalani itu sebagai apa. Contoh misalnya, saya adalah seorang dosen. Tapi dosen yang apa? Dosen yang memang suka penelitian, itu banyak. Dosen yang memang ternyata suka untuk mengajar, itu banyak. Oh, ternyata saya membuat hal yang berbeda, Mbak Nanti. Ternyata saya coba untuk menambahkan satu kata. Saya adalah seorang dosen yang titik-titik. Nah, sedulur sekalian juga boleh coba tuh. Saya adalah seorang titik-titik yang titik-titik. Jadi saya adalah seorang dosen yang suka membuat podcast. Misalnya seperti itu. Dari hal-hal unik seperti itu, dari hal-hal yang menjadi pembeda itu tadi, rekan-rekan sekalian juga bisa menonjolkan nilai-nilai lain. Oh, dan akhirnya harapan dari personal branding di sini adalah bukan untuk mengenali lagi, tapi akan dikenali. Tapi akan dikenali. Oh, ketemu Pak Aidil yang mana? Pak Aidil yang memang sering untuk bikin podcast. Oh, ternyata ketemu Ibu Danti yang mana? Itu loh, yang sering berpakaian warna biru, contohnya. Dari apa yang tindakan yang dilakukan, dari ucapan hingga pakaian yang memang dikenakan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Danti. Tuh, sedulur ngopi, tipsnya luar biasa sekali ya. Kadang-kadang kita lupa dengan diri kita sendiri, menganggap kita bagian dari masyarakat luas dan menanggalkan segala keunikan dari diri kita. Jadi mulai sekarang sering-sering catat di buku diary ya, Yes. Mas Aidil ya. Saya adalah siapa dengan kalimat keterangan yang menunjang Betul. kepribadian kita yang unik itu. Mas Aidil, kadang nih kita sudah, misalnya saya udah menulis tuh, udah menemukan lah keunikan saya. Misalnya saya suka sekali pakai baju warna biru gitu, dan orangnya ceria. Ya. Tapi
saya belum pede untuk menampilkan itu. Kadang-kadang kan sering seperti itu ya, merasa bahwa keunikan ini hanya disimpan untuk diri sendiri. Bagaimana cara meningkatkan level of confidence, meningkatkan rasa percaya diri, menganggap bahwa keunikan saya patut untuk dilihat oleh dan dikenal oleh orang lain. Biasanya beberapa dari kita tidak merasa percaya diri karena lingkungan. Biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi rasa percaya diri ini bukan terbatas hanya kayaknya identitas saya yang tadi extrovert atau bahkan introvert. Percaya diri ini bisa dibangun dengan apa? Hal-hal yang rekan-rekan semua juga percaya. Sebelum percaya sama dirinya sendiri, teman-teman semua bisa lihat ada perlengkapan apa sih yang bisa dikenakan. Ini macam-macam nih. Mulai dari kalau saya pribadi, ternyata saat memang saya harus berpenampilan atau bahkan harus memberikan training, ada sepatu yang perlu saya pakai. Misalnya, itu psikis ya, dari mentalnya sendiri. Tapi yang paling sederhana dan bisa rekan-rekan semua lakukan adalah coba deh latihan untuk senyum. Coba deh latihan di kaca, senyum bukan untuk orang lain tapi untuk ke dirinya sendiri. Senyum untuk berterima kasih karena sudah dilahirkan, senyum untuk berterima kasih dan bersyukur karena memang sudah diberikan Tuhan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam hadiah yang akhirnya akan bikin dirinya tuh, saya sepertinya bisa untuk melakukan ini. Saya sepertinya dipercaya untuk melakukan ini. Dan akhirnya akan tumbuh sedikit demi sedikit rasa percaya diri dan itu juga akan menular ke orang lain. Jadi dari lingkungan tadi kita coba untuk mulai dari hal-hal sederhana, bangun dirinya dari hal-hal sederhana, hingga akhirnya kita juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Aduh, sedulur ngopi ini benar-benar membuka cakrawala wawasan kita ya, buat ternyata hal-hal kecil bahkan sampai tadi ya, baju warna biru, Betul. sepatu kesukaan kita, hal-hal yang kita anggap biasa, ternyata luar biasa sekali jika kita include atau kita masukkan ke dalam keunikan diri kita. Nah, Mas Aidil, personal branding kan tadi Mas Aidil juga singgung bahwa berkaitan dengan hal yang grooming atau kelihatan secara visual. Nah, di government atau di kepemerintahan tentunya mereka memakai seragam yang menunjukkan branding dari institusinya. Betul. Nah, ini menarik nih karena sekarang dengan perluasan model komunikasi dan juga sekarang semuanya maju dan lifetime ya, semuanya bisa live melalui berbagai macam sosial media. Mereka yang membawa branding dari institusinya dengan seragamnya itu, apa sih yang harus dilakukan dengan kemampuan public speakingnya? Kita berbicara untuk masyarakat. Bagaimana bukan hanya rekan-rekan semua mengeluarkan pendapat, bagaimana ternyata rekan-rekan semua berkomentar atau bahkan untuk menangani keluhan masyarakat. Dari masyarakat sendiri pun ternyata melihat kita tadi sesederhana pakaian yang dikenakan. Karena unsur dari public speaking ini sebenarnya banyak sekali, unsur komunikasi ini banyak sekali, dan hasilnya atau outputnya sebenarnya apa adalah mendapatkan rasa percaya, mendapatkan keyakinan dari pihak kedua atau dalam hal ini masyarakat gitu ya, untuk ternyata jika memang saya memiliki keluhan atau saya ingin mencari informasi lebih lanjut terkait regulasi, terkait informasi-informasi penting transportasi khususnya gitu ya, perkeretaapian, saya bisa mencari tahu informasi ke tim yang ini atau bahkan ke media yang ini dan sebagainya. Jadi itu tidak bisa untuk dipisahkan akhirnya. Dari model pakaian, dari bagaimana cara berbicara, itu adalah salah satu modal utama untuk bisa menarik hati, untuk bisa bikin masyarakat lebih jatuh cinta sama rekan-rekan semua. Oke, jadi sedulur ngopi yang mungkin juga berprofesi sebagai ASN di berbagai institusi yang lain ya, ternyata personal branding itu sudah didapatkan dengan seragamnya dan butuh sekali kemampuan speaking yang mumpuni. Kalau nggak salah kemarin Mas Aidil mengajarkan di kelas tentang governmental speaking. Yes. Apa sih itu governmental speaking? Mungkin sedulur ngopi juga pengen tahu lebih dalam tentang governmental speaking. Baik, berbicara terkait pemerintahan yang dekat dengan rakyatnya, yang dekat dengan masyarakatnya. Governmental speaking ini ternyata tidak hanya dilandasi dengan bagaimana cara teman-teman semua berbicara. Sebelumnya Mbak Neti sudah mention bahwa kita juga perlu dilihat dari model berpakaian, bagaimana cara untuk berkomunikasi, komunikasinya sekarang secara luas ya, bukan hanya public speakingnya saja, tapi bagaimana menangani masalah. Bagaimana kita juga bisa untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Dan itu tidak hanya secara langsung, Mbak Danti. Dalam konteks dunia digital sekarang, atau bahkan di era
industri 4.0 ini, rekan-rekan semua juga mau untuk bisa tampil dan lebih aktif menggunakan apa? Platform-platform digitalnya. Agar kembali dekat dengan masyarakat. Contohnya seperti apa? Ini. Salah satu kegiatan yang memang menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan informasi agar bisa lebih luas lagi masyarakat yang tahu, oh ternyata saya ingin mencari tahu informasi ini atau bahkan saya ingin menanyakan sesuatu tentang ini, saya bisa masuk ke media yang ini. Dari berbagai macam media digital yang ada, mohon untuk bisa dioptimalkan. Dan kemarin kita juga coba untuk bahas ada beberapa poin-poin ngomongin media sosial, bagaimana ternyata artikel-artikel di website itu pun bisa membantu, dan akhirnya ada berbagai macam aplikasi-aplikasi pendukung yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan governmental speaking ini agar nyampe ke hatinya, agar nyampe ke mereka-mereka yang sekarang jujur saja melihat sesuatu sudah dari handphone. Betul. Sangat sulit untuk, apalagi sekarang udah kebanyakan di rumah, atau bahkan mereka-mereka aktivitasnya sekarang sudah di rumah, atau bahkan yang memang sudah ke kantor, tapi handphone ini nggak bisa lepas. Dan harapannya adalah semua informasi bisa diakses atau bahkan bisa didapat di handphonenya mereka. Dan mereka menjadi lebih yakin karena kita pun mengikuti apa yang memang mereka lakukan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nat. Jadi satu sisi kalau tadi Mas Aidil sempat menyinggung tentang 4.0 ya, ada bukan kata yang tepat tuh menggambarkannya bahwa sekarang informasi begitu cepat dan dapat diakses dari manapun. Betul. Digitalisasi, berarti government atau pemerintah harus menjadi bagian dari digitalisasi ini. Nah, Mas Aidil tentu udah pernah mendengar bahwa netizen plus 62 itu dengan kekuatan jempolnya begitu kuatnya. Nah, sekarang pun juga institusi-institusi pemerintahan sudah masuk ke 4.0. Bagaimana kami sebagai pemerintah menanggapi komplain-komplain jempol-jempol netizen plus 62? Oke. Bagaimana menanggapi keluhan-keluhan netizen ini sendiri? Seperti biasa, harus ada peran atau harus ada brand yang dibangun. Dari brand ini, nanti rekan-rekan semua akan bisa melihat ternyata ada jati dirinya nih bisa macam-macam. Apakah ternyata ingin mencerminkan seorang admin atau bahkan seorang ASN yang ceria atau bahkan yang memang bisa dengan senang hati melayani, senang hati untuk bisa memberikan solusi, atau ternyata terkesannya profesional, itu pun boleh, tidak ada yang salah sama sekali. Tapi kembali dari netizen-netizen ini, mereka membutuhkan jawaban yang cepat, mereka membutuhkan respon yang ternyata bisa menghadirkan jawaban yang, oh ternyata saya akan dapat jawabannya beberapa waktu lagi, atau nanti saya akan dihubungi kembali. Ada beberapa poin-poin inti yang diinginkan sama si netizen ini. Biasanya tangan itu terus mengetik, tangan itu terus menyebarkan informasi atau bahkan keluh kesahnya karena mereka tidak puas atau bahkan tidak mendapatkan jawaban yang sesuai. Jadi harapannya dari rekan-rekan sekalian, kita coba untuk melihat kembali sisi-sisi mana. Maka dari itu, yang perlu untuk dilakukan pertama kali adalah untuk seluruh staf, instansi terutama, kita coba untuk sama-sama memberikan pelatihan terkait product knowledge-nya dari instansi itu sendiri. Apa-apa saja yang memang akan kita hadapi, keluhan-keluhan apa saja sih yang mungkin saja keluar, dan bagaimana cara menghadapinya. Mulai dari yang senior sampai yang junior, itu bisa saling melengkapi nanti dan juga bisa saling mengingatkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata sedulur ngopi juga nggak usah ragu-ragu ya untuk terus menyampaikan komplain maupun review melalui platform-platform media yang ada, termasuk salah satunya Instagram BTP Sumbaksel. Di follow dulu di @btp_sumbaksel. Di situ bisa langsung chatting dengan adminnya yang sudah di coach langsung oleh Mas Aidil. Kita lihat bagaimana cara mereka menanggapi komplain-komplain yang disampaikan oleh masyarakat. Mas Aidil, dalam perkembangan komunikasi 4.0, pemerintah sebagai agen dari masyarakat semakin dekat juga dengan masyarakat. Menurut Mas Aidil, pandangannya sudah sejauh mana pemerintah Indonesia berkembang dalam kemampuan governmental speaking-nya? Dalam kondisi governmental speaking, semuanya sedang berproses, bertahap. Dan terima kasih banyak terutama dalam hal ini adalah dari BTP Sumbaksel yang mau untuk melihat inovasi sebagai sesuatu yang tidak dijauhi. Inovasi sebagai sesuatu yang memang harus untuk dilakukan. Dan kita perlu juga punya skill itu. Bukan hanya inovasi, skill yang paling diconteng pertama adalah adaptif. Ada berbagai macam perubahan-perubahan baru di luar sana.
dan itu akan masuk ke sini. Kita akan menikmati berbagai macam perubahan-perubahan yang tadinya nggak sempat kebayang, pasti nggak kepikiran sama sekali. Mungkin rekan-rekan sedulur sekalian juga lihat bahwa di sini udah nggak laptop lagi, tapi pakai tablet. Dan sekarang saya menyampaikan informasi menggunakan ranah podcast seperti ini kepada rekan-rekan sekalian. Dan ada banyak lainnya, mungkin nanti melalui hologram kalau kita ngomongin masa depan. Tapi sejauh ini dari pemerintahan atau bahkan dari rekan-rekan sekalian itu sudah mengikuti proses, dan itu yang memang diharapkan oleh masyarakat, bahwa yuk kita udah nggak ada lagi di masa lalu. Banyak sekali hal-hal yang memang atau masalah-masalah yang terjadi di masa kini. Dan kadang masalah-masalah baru ini sulit sekali untuk bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lama. Karena itu kita juga perlu membuka pikiran, kita juga perlu membuka mata bahwa masalah baru, yuk coba cari cara baru untuk ngatasinnya. Aduh, luar biasa sekali ya, mendengarkan seseorang yang memang sudah malang melintang di public speaking itu jawabannya begitu menyejukkan hati. Dan bayangkan jika semua ASN bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik seperti Mas Aidil Wicaksono, tentunya kita semua sebagai masyarakat semakin dekat dengan pemerintah dan tidak lagi ada jarak ya. Betul, Mas Aidil. betul. Thank you so much for your time. Terima Senang kasih sekali. sudah datang Senang ke sekali, Mbak Palembang. Datu. Terima kasih Untuk banyak. sedulur ngopi, Mas Aidil Wicaksono ini adalah salah satu founder dari Kaizen Room, yaitu sebuah platform yang membantu kita untuk lebih memperluas soft skill kita dalam berbagai macam hal. Salah satunya public speaking, itu Betul. hanya salah satunya. Dan Kaizen Room juga menyediakan webinar-webinar gratis yang bisa diikuti oleh sedulur ngopi. Jadi langsung dicek aja di Google, diklik aja namanya Mas Aidil Wicaksono, sudah terlihat semua kemana saja beliau ini sudah mengajar dan juga kurikulum vitae-nya. Terima kasih sekali sedulur ngopi sudah mendengarkan cerita kita bersama Mas Aidil Wicaksono di sini. Terima kasih sudah mengajarkan kami juga. Kami sangat berharap ASN dan pemerintah Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dengan cara-cara yang lebih kekinian. Ya. Kalau begitu, saya Danti Mahardika, saya undur diri dulu. Salam.